Padamu, ini tulus cintaku untukmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada siang hari ini Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Oleh sebab itu ubahkan kami Tuhan. Ya. Dari segi pemikiran kami, Amin. hati kami, sehingga apa yang kami terima kami dapat lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, hamba yang menyampaikan firman bukan terbatas, tetapi Roh Kudus-Mu Tuhan tidak terbatas. Amen. Oleh sebab itu kami mengandalkan biarlah Engkau yang berperkara atas setiap kami, Ya. sehingga firman Tuhan yang datang kepada kami tidak kembali dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyambut firman kebenaran. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saya diberikan kesempatan di tempat ini. Saya berterima kasih kepada Ibu, pada tim semuanya. Ini satu kemurahan Tuhan yang luar biasa saya alami, ya. Bapak Ibu, saya baru beberapa bulan ya, bergabung di tempat ini. Ya, puji nama Tuhan, saya dibawa Pak Yo untuk masuk bergabung di tempat ini. Dan Bapak Ibu, saya sekilas menceritakan tentang tujuan dan motivasi Bapak Ibu. Motivasi saya waktu awal kami di dalam masa kemerosotan, dan saya berkata kepada Pak Adrian, Pak Yo, gimana Pak? Dan kita cerita-cerita, beliau bilang, ayolah datang ke sini dulu, carilah Tuhan, seperti itu, carilah Tuhan dulu. Ya, singkat cerita Bapak Ibu, saya datang ke tempat ini dan benar-benar bahwa di tempat ini kita tidak sedang mencari uang dan tidak sedang mencari tapi di tempat ini benar-benar kita diubahkan, ya, dan itu yang saya alami. Bapak Ibu, bukan dari penyampaian ya Pak Kom, kita diubahkan dari segi pemikiran, cara kita pandang firman Tuhan dan lain sebagainya. Itu sangat memberkati saya. Bahkan puji nama Tuhan, ya, saya juga menyampaikan ini di tempat kami, ya, di kedamaian. Di sana Tuhan percayakan untuk mengembalakan, ya. Nah, Bapak Ibu, ini sedikit kesaksian yang saya sampaikan, biar sekiranya Tuhan memberkati setiap kita, mengubah setiap pola pikir dan motivasi kita. Karena yang terpenting nanti dalam penyampaian saya ini yang saya singgung hanya ada motivasi, yang kemudian kesadaran diri saya, kesadaran diri kita semua, dan kemudian motivasi kita. Dan yang ketiga itu nanti adalah kenali siapa Tuhan yang kita sampaikan, siapa Tuhan yang kita beritakan, ya. Karena tidak mungkin kita mau menyampaikan Tuhan yang tidak kita kenal, ya. Bapak Ibu, saya memberikan tema Kristen cari aman. Kenapa Bapak Ibu Kristen cari aman? Kadang setiap kita ada di posisi nyaman, setiap kita ada di posisi yang baik-baik saja, kita melupakan Tuhan, kita melupakan tugas dan tanggung jawab kita, ya. Kadang-kadang kita seperti itu Bapak Ibu. Karena ada di zona nyaman, kita berkata bahwa saya sekarang aman. Kalau dulu saya tidak aman, sekarang saya aman. Kenapa? Mungkin jemaat sudah banyak, ya. Ini yang terjadi pada hamba-hamba Tuhan. Saya tidak berkata bahwa kita di sini ada yang bukan hamba Tuhan. Nah, semua kita hamba Tuhan. Saya tekankan kepada jemaat Tuhan bahwa kau yang percaya kepada Tuhan Yesus wajib beritakan firman, wajib sampaikan Injil. Karena itu tugas, itu amanat yang Tuhan berikan. Jadi jangan bilang saya harus beritakan apa. Ada satu jemaat yang beritakan firman dan malu mengakui, malu memperkatakan firman. Saya berkata bahwa
engkau sales, ya. Kemanapun kau pergi pasti bertemu dengan orang-orang yang baru. Itulah kesempatanmu untuk menyampaikan, ya. Sampaikan Yesus. Dan sudah 2 kali Bapak Ibu, ketika dia pergi keluar dan ketika kita bertemu, dia menceritakan bahwa dia terus saja bercerita tentang, dia harus menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang yang di luar daripada Kristen. Ini satu kebanggaan buat saya, ya. Kita buka di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-29, ya. Bapak Ibu bisa baca ayat-ayat yang lain. Kita hanya baca ayat yang ke-29. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29 berbunyi demikian. Sebab kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bapak Ibu, banyak orang mau beriman kepada Tuhan, tetapi tidak banyak orang mau menderita untuk Tuhan. Banyak orang mau menderita, mau beriman dan mau mendapatkan berkat dari Tuhan. Banyak orang yang mau mengikut Tuhan mencari kesembuhan. Banyak orang yang mau mengikut Tuhan untuk mendapatkan berkat, kesembuhan, dan lain sebagainya. Yang bersifat apa? Sementara. Yang bersifat apa? Material. Ini yang dicari oleh orang-orang banyak. Maka kalau kita baca di dalam ketika orang-orang yang diberikan makan oleh Yesus 5.000 orang itu, mereka mencari Yesus karena telah makan dan menjadi kenyang. Jangan kita di akhir-akhir zaman ini kita mencari Yesus hanya untuk memenuhi kebutuhan perut dan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Ini tidak zaman lagi seperti itu. Saya pun termotivasi karena terus mendapatkan pengajaran, ya, dari hambanya yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau motivasi kita tidak sadari diri kita sedang mencari siapa dan sedang memberitakan siapa hari-hari ini. Kalau kita memberitakan Yesus untuk kebutuhan kita, kalau kita memberitakan Yesus untuk keperluan kita, untuk hawa nafsu kita, untuk kedagingan kita, untuk memenuhi hasrat kita, jangan melayani Tuhan. Lebih baik tidak mengenal Tuhan daripada mengenal Tuhan, melayani Tuhan tetapi tidak mau menderita. Nah, iman ini balance, iman ini sejajar dengan penderitaan. Artinya apa? Kalau orang yang mau beriman kepada Yesus, dia wajib menderita. Penderitaan itu sangat-sangat nyata. Mengapa Bapak Ibu? Karena orang yang percaya kepada Yesus itu tidak disukai oleh dunia. Ya. Karena tidak disukai oleh dunia, maka kita dikatakan Tuhan Yesus tidak boleh sama seperti dunia ini. Ya. Maka kehidupan kita tidak boleh baik-baik saja. Kehidupan kita tidak boleh aman-aman saja. Kalau kehidupan kita aman, maka saya jamin kita tidak beritakan Yesus. Ya. Bapak Ibu, saya membuka pelayanan, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan izinkan saya untuk membuka satu ladang pekerjaan Tuhan di sana. Saya tahu bahwa itu karena anugerah Tuhan dan bukan karena kuat dan gagah saya. Di Kedamaian, di desa Selempit, tepatnya di desa Sidoraharjo, tapi ada di perbatasan, dan di sana satu-satunya gereja yang ada di sana. Ya, saya berkata kepada jemaat, kadang kalau saya berkhotbah di sana, saya bersedih hati. Ya, sudah 1 bulan ini yang saya rasakan hati saya pilu, ya, seperti itu. Karena apa? Saya mau supaya jemaat-jemaat pun mengerti apa yang saya rasakan, dan yang saya rasakan itu kepada Tuhan. Kalaupun nanti ketika kita beribadah dan ada gejolak dari luar menentang setiap kita, jangan takut, ya. Jangan takut, karena inilah yang harus kita terima. Ya, saya 1 bulan sebelum saya menyampaikan firman itu, saya sudah mendengar bahwa akan ada gejolak-gejolak seperti itu. Tapi saya tetap teguh dengan kepercayaan saya bahwa Yesus ada bersama-sama dengan saya. Ya. Apapun situasi. Ada teman saya yang sering
sekali kita sharing, kita cerita, dia berkata bahwa saya mendengar hal-hal kabar-kabar burung bahwa orang-orang sedang bersepakat untuk mau menyerang tempat ibadah seperti itu, tempat ibadah kami, ya, seperti itu. Tapi saya berkata jangan takut. Bagian kita percaya kepada Tuhan. Bagian kita kembali mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak mencari keuntungan buat kita. Ya, motivasi gereja itu ada, bukan untuk membangun perekonomian kita, bukan untuk membangun perut, ya, bukan mengisi perut, dan bukan untuk menampilkan kepada orang, mencari pengakuan orang supaya kita dipandang. Tidak, Bapak Ibu. Saya bilang, lakukan apa yang bagianmu dan biarlah Tuhan melakukan apa bagian Tuhan. Ya, jangan takut. Saya bilang kalau saya harus mati untuk pelayanan ini, saya akan tetap berjuang. Ya, Bapak Ibu, kalau kita masih di posisi aman, kalau kita masih ada di posisi nyaman, maka kita melupakan Tuhan. Yang kita cari apa? Hanya kebutuhan kita. Maka tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang hari-hari ini hanya memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan secara finansial maupun kebutuhan ya yang hanya untuk sebagai pelengkap dan tidak menjadi suatu kewajiban. Saya melihat di di WA kemarin ada yang posting jam tangan dan lain sebagainya. Ya, kok nyambung seperti itu ya. Nyambung. Ternyata firman Tuhan yang saya sampaikan nyambung nih. Banyak hamba-hamba Tuhan yang hanya memenuhi lifestyle, gaya hidup supaya dipandang orang, supaya dihargai orang. Karena kalau tidak seperti itu dia tidak lagi dihargai. Betul? Ya. Benar ya Bapak Ibu? Kebanyakan hamba Tuhan, kebanyakan anak-anak Tuhan hanya mencari gaya hidup, mengutamakan gaya hidup dan tidak mencari gaya hidup yang Tuhan inginkan. Ya. Mengapa Kristen saat ini adalah Kristen yang cari aman, tidak mau terlibat dalam pemberitaan Injil yang benar? Karena seringkali ya, yang saya lihat bahwa orang yang mengaku diri Kristen tidak ingin menderita tetapi mau beriman. Ya, dan iman itu yang dia alami hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, kebutuhan secara fisik, kesehatan, ya, keuangan, kedudukan, gaya hidup, kekayaan, gaya glamor dan lain sebagainya ya, yang dunia tawarkan. Inilah yang ingin saya sampaikan, bahwa kekristenan saat-saat ini hanya mencari berkat secara jasmani. Inilah kehidupan orang-orang percaya Bapak Ibu. Kita buka di dalam Roma pasal 12 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Roma pasal 12 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita ada percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan beriman secara sungguh-sungguh, kita tahu perbedaan-perbedaan mana yang iblis sodorkan untuk menggoda setiap kita, dan mana yang Tuhan berikan untuk menguatkan setiap kita keluar atau tetap bertahan di tengah-tengah pencobaan-pencobaan di akhir zaman ini. Ya, maka di ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini.
supaya kita membawa perbedaan. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang beriman. Supaya kita tidak mencari aman, Bapak Ibu. Tidak mencari aman, mencari kenyamanan kita sendiri. Kita harus merubah semua konsep hidup kita, ya. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Manakah kehendak Allah? Ini yang tidak banyak orang ketahui. Mana kehendak Allah? Kalau berkata seperti ini, banyak orang Kristen yang ketika ditanyakan, apa kehendak Allah dalam hidup kita? Apa kehendak Allah dalam hidupmu dan hidupku? Mungkin tidak semua orang bisa menjawab. Mungkin tidak semua orang dapat berkata-kata. Atau mungkin dia bisa berkata, tetapi dia tidak bisa melakukan. Ya. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Budi luhur kita ini harus diubahkan. Motivasi kita harus diubahkan. Sehingga mencari Tuhan tidak lagi terpaut kepada menguntungkan diri kita. Makanya sadari dirimu adalah seorang pejuang. Kita adalah seorang tentara Allah yang bersiap untuk berperang melawan kuasa-kuasa gelapan. Ya. Kalau kita tidak sadari bahwa kita adalah seorang prajurit yang dipersiapkan Tuhan, ya, untuk memberitakan Injil, maka kita harus hanya sebagai prajurit yang duduk di kantor, Bapak Ibu, duduk di rumah dan tenang. Biarlah mereka yang siap berperang. Kalau saya aman saja, seperti itu ya. Kadang-kadang kita seperti itu, cari aman, ya, cari aman. Yang penting sudah ada yang pergi, saya di sini aja. Seperti itu contoh cari aman, Bapak Ibu. Banyak orang juga yang melihat bahwa dunia ini semakin hari semakin tahu, dan dia tahu bahwa masalah di dunia ini semakin hari semakin bobrok, ya. Tetapi dia berkata, udah ada yang pergi. Siapa dia? Penginjil. Siapa dia? Hamba Tuhan. Siapa dia? Yang lain-lain, ya. Anak-anak Tuhan yang lain sudah pergi. Bagian saya duduk diam di tempat saya, ya. Yang penting saya percaya kepada Yesus cukup. Namun Tuhan tidak ingin seperti itu. Tuhan perlengkapi kita sebagai seorang prajurit. Prajurit yang luar biasa dalam memberitakan Injil, ya. Sadari diri kita adalah seorang pejuang, ya. Kita adalah tentara-tentara Allah. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 3 sampai 5. Bukan dalam 2 Timotius 3 ayat 3 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 3 sampai 5 berbunyi demikian. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak pikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka mengingkari kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa yang dikuasai oleh berbagai-bagai hawa nafsu. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kita sendiri yang terpikat atau melakukan tindakan-tindakan seperti ini, ya. Kadang-kadang kita sendiri yang melakukan, ya. Kalau di 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 5 juga menyatakan bahwa kita ini adalah prajurit-prajurit Allah, ya. Tetapi di dalam prajurit-prajurit Allah ini, karena kita sendiri menyadari bahwa kita adalah prajurit Allah, tetapi kita melakukan tindakan-tindakan seperti di 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Apa yang kita kerjakan?
tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Kemudian suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, dan tidak pikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu dan bukan menuruti Allah. Ini yang dikerjakan oleh setiap orang-orang percaya, Bapak Ibu. Orang-orang yang mengakui bahwa dirinya beriman kepada Yesus, tetapi tidak mampu menguasai diri. Yang tadi dalam pekerjaan, dalam pelayanan, di dalam lingkungan, seringkali seperti ini. Ya, anak-anak Tuhan, maka tidak banyak, tidak sedikit dari setiap orang-orang Kristen yang dikatai oleh orang-orang yang bukan orang Kristen, dia Kristen tapi kok seperti itu ya. Dia Kristen tapi kok seperti itu. Ini kehidupan orang Kristen ya, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia yang sedang melihat yang ini. Orang Kristen tapi kok seperti itu. Orang Kristen kok melakukan demikian. Ya, dulu pernah ada lagi hamba Tuhan, pendeta kok seperti itu. Pendeta kok melakukan demikian. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita sebagai orang Kristen malu Bapak Ibu, ketika kita ada di posisi kenyamanan kita sendiri, ketika kita ada di posisi kita mencari keuntungan untuk diri kita sendiri, ketika kita mencari untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan bukan kebutuhan ilahi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya, sangat-sangat disayangkan kalau kita berkata, saya percaya kepada Yesus, tapi biarlah engkau yang pergi dan aku yang tinggal. Ya, saya tidak mau menderita untuk dia, saya hanya mau mendapatkan keselamatan daripada. Ada seperti itu? Saya yakin tidak ada tempat ini ya. Ini menjadi motivasi buat kita supaya kita di kehidupan real di masyarakat kita juga menerapkan seperti firman Tuhan hari ini. Ya, kita tidak sedang mencari kenyamanan. Kita tidak mencari kenyamanan di dalam diri kita. Mengapa Bapak Ibu? Karena kehidupan kita adalah proses. Iman kita kepada Tuhan pasti akan mengalami proses. Dan proses demi proses yang kita alami itu akan membuat kita semakin dewasa di hadapan Tuhan. Semakin dewasa dan membuat kita semakin hari tujuan motivasi kita, diri kita semakin murni di hadapan Tuhan. Iman kita semakin murni di hadapan Tuhan. Ya, kita buka dalam 2 Timotius 3 ayat 10 sampai ayat 14. Dikatakan demikian, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ini kata Paulus kepada Timotius. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium. Dan di Listra, di semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku dari panah. Artinya apa? Ada pembelaan Tuhan di saat kita dalam posisi kesesakan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita memberitakan Injil kepada semua orang, kepada siapapun orang-orang terdekat kita. Jangan pernah takut. Ya, pekerjaan saya Bapak Ibu, selain saya melayani Tuhan, ya saya sehari-hari saya menjual roti. Bapak Ibu, saya jual roti ke toko-toko dan di sana saya harus bertemu dengan orang-orang yang non-Kristen. Ketika mereka bertanya tentang kekristenan, saya menjawab. Ketika mereka bertanya kepada ketuhanan saya menjawab. Seperti itu. Ya, bagian saya memberitakan apa yang wajib saya beritakan. Ya, kalau kita ada dulu di kumpulan-kumpulan, saya berkata bahwa apa? Firman Tuhan saya utama. Ketika kita bicara dan saya membawa mereka kepada firman Tuhan. Oh, ini tidak boleh. Kalau menurut kami seperti ini. Menurut kami itu tidak boleh seperti ini. Jadi benar-benar
dengan secara tidak langsung kita sudah memberitakan Injil kepada mereka, menegaskan bahwa Alkitab atau firman Tuhan yang kita pelajari itu melarang kita seperti itu. Ya. Ada satu contoh, ya, saya sudah ceritakan ini di ibadah kita, di ibadah minggu, ya. Ada dua seles, salah satunya saya, dan saya ngirim roti, kemudian uang yang diberikan kepada saya itu lebih banyak, dan saya kembalikan uangnya itu kepada yang punya toko, dan toko orang ini berkata, terima kasih ya Pak sudah kembalikan uang. Terus sales yang satu itu ngomong ke saya, orang seberang juga, berkata kepada saya, kamu kok mau kembalikan uang itu? Padahal kan bisa buat uang saku. Saya bilang gak perlu, saya sudah cukup dari keuntungan saya. Ya. Itu yang saya terapkan, dan bukan sekali dua kali Bapak Ibu. Yang saya lakukan seperti berkali-kali. Ya. Saya cukup hidup dengan apa yang saya punya, cukup. Ya. Bagian saya adalah bagian saya, bagian orang lainnya dikembalikan kepada orang lain. Ya. Nah, ini yang perlu ada dalam setiap kehidupan orang Kristen. Ya, tidak hanya memenuhi kebutuhan, tidak hanya memenuhi keinginan dagingnya, ya, hawa nafsunya, ya, apa yang dia inginkan. Nah, itu yang pertama, sadari diri kita atau dirimu, ya, diri kita semua bahwa kita adalah pejuang. Kita baca ayatnya di mana tadi? Di 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-3 sampai 5. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan. Kita mau mencari perkenanan dari Tuhan atau perkenanan dari orang lain? Ketika kita ingin mencari perkenanan dari Tuhan, maka lakukanlah apa yang Tuhan inginkan. Ya. Bapak Ibu sadari bahwa kita adalah prajurit Allah, amin. Amin. Yang kedua, singkat-singkat aja ya. Yang kedua adalah ubahlah motivasi. Ketika kita tahu bahwa kita adalah siapa? Tentara Allah, kita adalah prajurit Allah, maka kita ubah konsep berpikir kita, motivasi dalam kehidupan, dalam hal apa? Pelayanan, dalam hal apa? Pekerjaan, dalam hal apa? Memberitakan Injil. Banyak orang memberitakan Injil supaya apa? Dia dipandang. Supaya apa? Mendapatkan berkat lebih. Berkat ini kita tidak ngomong apa. Banyak hamba-hamba Tuhan yang hari-hari ini hanya menegaskan persembahan. Kalau saya sampaikan di ibadah kami, banyak hamba-hamba Tuhan, ya, tidak sedikit yang saya pernah ikuti di gereja-gereja. Mereka sering kali berada di depan mimbar di awal bulan dan berkata bahwa mari serahkanlah berkat Tuhan, ya, kembalikan persepuluhan itu untuk Tuhan, karena itu milik Tuhan. Tetapi di luar mimbar dia berkata perpuluhan itu milik saya, karena saya yang melayani. Ya. Tidak sedikit hamba Tuhan seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Jadi mereka menegaskan persembahan demi persembahan untuk apa? Memenuhi kebutuhan. Maka tadi di awal saya sampaikan, tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang hanya mau bergaya secara glamor dan lain sebagainya. Ya. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang mau menampilkan bahwa inilah dirinya dia. Ya. Tidak sedikit, Bapak Ibu, memenuhi kebutuhan dia secara jasmani. Ya. Maka ubahlah motivasi diri kita, diri Bapak Ibu dan saya, supaya kita tahu mengerjakan apa yang menjadi bagian kita di dalam kehidupan kita ketika percaya kepada Yesus. Ya. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita tidak sedang mencari kebutuhan-kebutuhan kita. Ya. 2 Timotius 2 ayat 4 dikatakan apa? Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan. Kalau ada prajurit
yang mau berperang tapi dia, saya makan dulu, saya lapar. Ya. Saya nggak usah berperang dulu karena saya lagi sakit. Saya nggak usah berperang dulu karena saya ini belum minum air dan lain sebagainya. Mungkin sebentar lagi saya akan jatuh tepar. Ya, tidak seperti itu Bapak Ibu. Prajurit itu harus tangkas. Prajurit itu harus siap sedia. Untuk apa? Untuk berperang. Dan dia tidak sedang memikirkan kebutuhan asupan dalam dirinya dia sendiri. Ini adalah contoh prajurit. Ya, maka dia tidak sedang mencari kenyamanan. Kadang anak-anak Tuhan, asal perut kenyang, hati tenang. Ya, asal perut kenyang, hati tenang. Kalau perut sudah kenyang, hatinya pasti bahagia Bapak Ibu. Ya, karena yang saya cari adalah kebutuhan perut, bukan maunya Tuhan. Maka dikatakan Tuhan Yesus apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hati kita turun ke perut. Ya, jadi kita memenuhi perut kita, hati kita pun dipuaskan. Ya. Orang banyak boleh menangis, tapi menangis karena tidak ada makan. Ya. Orang banyak menangis karena tidak ada uang dan lain sebagainya. Ya. Karena yang dia perlukan itu uang. Yang dia perlukan apa? Perut. Hari ini saya makan apa Bapak? Hari ini saya harus makan apa? Ya. Saya sering berkata ke istri, jangan menangis, saya bilang gitu. Kalau kamu harus menderita oh. Ya. Percaya saja. Saya nonton film 3 Idiot. Itu ada satu orang yang bilang semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Nah, ini pun saya terapkan. Ini semuanya akan baik-baik saja. Kalau kita hamba Allah yang sejati, kalau kita hamba Allah yang benar-benar menaruh harap kepada Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Jangan pernah takut. Kelaparan jangan pernah takut. Kita dihina dan lain sebagainya, bahkan ditolak oleh masyarakat setempat, jangan pernah takut. Maka motivasi dalam diri kita hanya tertuju kepada pemberitaan firman. Itu bagian kita. Ya. Saya bersedih hati karena di perumahan kami ada 3 orang, bahkan 4 orang yang awalnya dia Kristen, tapi kemudian karena perkawinan, karena kebutuhan dan lain sebagainya, dia meninggalkan Yesus. Dan ada beberapa orang dari antara mereka sudah saya datangi, sudah saya doakan, sudah saya ingatkan, kembali kepada Tuhan. Jangan memilih bagian-bagian yang nantinya membawa kamu kepada kebinasaan. Ya. Kasus yang pertama, orang hamil di luar nikah, dan dia merasa malu ketika tidak ada yang bertanggung jawab atas janinnya itu. Saya bilang, mending kamu malu di hadapan manusia daripada malu di hadapan Tuhan. Ya, seperti itu. Kami berdoa Bapak Ibu. Saya sama istri kita ke tempat di beliau dan kita berdoa. Kemudian apa? Dia tetap dengan prinsip dia bahwa harus menikah dengan orang seberang. Ini satu kesedihan dalam diri kami, bahwa orang yang sudah kami datang, sudah kami doakan, tetapi dia masih kekeh dengan prinsip dia. Ya. Ada juga yang kami sudah datangi, kami sudah ajak ibadah, kami sudah doakan dan lain sebagainya, tapi masih saja tidak mau. Juga saya sangat sedih. Ya, saya berdoa, kapan saya bisa ketemu orang-orang seperti ini lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu, orang yang benar-benar ada di dalam Tuhan, dia yang memiliki hati yang tidak sedang mencari kenyamanan, ya, maka dia ketika melihat hal-hal ini, hatinya sedih, dan dia akan berusaha sekuat tenaga untuk kembalikan orang-orang ini, ya, walaupun bukan dia, melainkan Kristus. Ya. Nah, ini yang saya sedang terapkan. Saya tidak sedang memberitakan saya, tetapi Yesus. Ya, maka saya juga ketika saya menaruh hati saya untuk melayani Tuhan, yang pertama saya sadari bahwa saya adalah prajurit Allah. Yang kedua, saya mengubah motivasi saya dalam melayani Tuhan. Tidak mencari kekayaan, tidak mencari keuntungan, tidak mencari untuk memenuhi kebutuhan saya secara jasmani. Ya,
Dan yang ketiga Bapak Ibu, ya, poin yang terakhir bagi kita semua yaitu kenali siapa yang kita beritakan. Kenali siapa yang kita beritakan. Karena ketika kita salah memberitakan, kita disebut sebagai penyesal. Ketika kita salah memberitakan, kita disebut sebagai guru-guru palsu. Dan itu sangat tidak disukai oleh Tuhan. Ya. Kenali siapa yang kita sampaikan. Ya. Kalau kita kenal Yesus dan Yesus benar-benar Yesus yang hidup, karena banyak Yesus. Ada orang-orang di Portugal, ya Portugis sana yang bernama Yesus. Jangan sampai Yesus yang itu yang kita ingat. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu ya. Oke, kita kenali siapa Yesus yang kita beritakan. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 8 sampai 13. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Siapa yang katakan ini? Paulus. Ya. Dia memberitakan siapa? Yesus. Ya. Karena pemberitaan Injil, inilah aku menderita. Berarti kalau memberitakan Injil, dia yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, dia memberitakan Injil, dia tahu bahwa dia harus menderita. Karena dunia menolak Yesus, maka dunia pun menolak dia. Kalau dunia menolak Yesus, dunia pun menolak kita. Ya. Karena pemberitaan Injil, inilah aku menderita. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ini satu penghiburan bagi kita, bahwa sekalipun pemberitaan Injil kita sampaikan, jangan pernah takut kalau kita dibelenggu. Ya. Jangan pernah takut kalau kita harus dimusnahkan, mati Bapak Ibu. Jangan takut kalau kita dianiaya. Kenapa? Ketika kita dianiaya, berbeda dengan firman Tuhan yang kita sampaikan. Karena firman Tuhan, Injil Tuhan itu tidak dapat terbelenggu. Firman Tuhan seperti kisah mengikuti Yesus, keputusanku. Ya, ujian itu bahwa dia tetap dengan iman percaya bahwa Yesus yang dia sembah, tidak ada yang lain. Maka sampai mati pun tetap Yesus. Dan ketika dia mati, apa firman itu tidak berkembang? Injil itu tidak berkembang? Tidak demikian Bapak Ibu. Maka firman itu terus berkembang sampai saat ini. Karena firman tidak dapat dibelenggu. Ya. Kita siap menyampaikan Injil kemanapun kita berada dan menyampaikan Yesus dan bukan diri kita. Amin. 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 Ya. Karena sering kali yang terjadi Bapak Ibu, banyak pendeta-pendeta, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak anak-anak Tuhan hanya memberitakan tentang dirinya, hanya memberitakan untuk apa? Kebutuhan dia, melakukan pelayanan A, B, C, D, persembahannya dikumpul, masuk, ya, seperti itu Bapak. Saya mau cerita satu ini menjadi penutup bagi saya, bagi kita dalam firman Tuhan pada siang hari ini Bapak Ibu. Ada satu jemaat kami, ya, saya sering kali tegur. Saya kalau masalah itu saya tegur Bapak Ibu. Dia tidak ikut ibadah, tetapi persembahan dia sisip di di antara pintu. Jadi di atas pintu Bapak Ibu dia sisip. Waktu saya buka pintu, cret, apa yang terjadi? Uang jatuh dari atas. Oh, luar biasa. Saya bilang kalau 10 kali kayak gini saya kaya. Ya. Tapi apa saya senang? Saya masukin Tuhan, tolong. Saya udah tahu ini orang siapa ini. Ya. Saya sampaikan di firman dan saya tegur, saya ingatkan kepada jemaat, Bapak Ibu jangan seperti ini. Saya tidak butuh uang Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu berikan kehidupan Bapak Ibu 10% untuk Tuhan, berikan. Ya. Jangan persembahan. Datang ke gereja, tidak bawa persembahan, tidak usah. Anak-anak sekolah minggu tidak usah kasih persembahan, tidak apa-apa. Saya tidak cari persembahan Bapak Ibu. Jadi jangan karena datang, karena tidak bawa persembahan tidak mau datang. Jangan. Saya bilang, ya. Karena sering kali, sudah 3 kali seperti ini, dan 3 kali itu pun sudah saya tegur 3 kali, tapi masih tetap melakukan. Kemarin Bapak Ibu, waktu minggu saya lihat uang, Senin saya ketemu orang. Waktu makan soto Bapak Ibu, saya langsung tepuk, Pak, lain kali jangan seperti itu Pak. Saya tidak butuh uang Bapak. Kalau saya butuh uang Bapak, mending saya kerja di luar sana. Saya dapat lebih banyak daripada apa yang Bapak berikan. Orang tua memang udah ya 40-50. Tapi saya tidak takut ketika saya menegur. Ya. Saya tidak takut ketika saya menegur, karena saya tahu posisi saya harus menegur. Ya. Saya tahu itu benar. Saya tegur. Ya. Dia bilang iya. Yang kedua Bapak Ibu, saya ketemu lagi waktu malam, dia ngomong ke saya, Pak Pendeta, gimana? Ini persembahan saya ini, Pak tolong siapkan kotak supaya nanti kalau saya nggak ikut ibadah saya bisa masukin ke kotak seperti itu. Pak, saya nggak bisa buat kotak Pak. Saya bilang begitu. Saya nggak bisa buat kotak Pak. Ya kalau saya nggak bisa ikut, mungkin Pak buat live aja seperti ini. Nanti saya ikut nonton, katanya gitu. Saya bilang nggak usah Pak, nggak ada HP saya, yang bagus untuk buat live streaming. Jadi segala cara dia berusaha untuk saya bilang, saya mau Bapak ikut ibadah. Kalau Bapak mau ikut ibadah, saya terima. Kalau Bapak tidak ikut ibadah, saya sangat sayangkan. Kenapa? Karena Bapak tidak ikut ibadah, tetapi uang Bapak kasih. Saya nggak mau seperti itu. Nah ini yang terjadi Bapak. Dan saya juga bergumul dengan orang ini, ya, karena dia memang dari seberang juga, jadi imannya belum terlalu ini. Jadi kalau dia di sana, saya Muslim. Dia di sini, saya Buddha. Saya di sini, saya Kristen. Sampai ada orang baru pun yang baru datang di perumahan itu pun kita tahu ini orang apa sebenarnya, ya sampai nggak tahu statusnya, ya. Nano Pak, Bu, nano. Ya. Jadi bingung, apa kita seperti itu? Ya, saya harapkan tidak seperti itu Bapak Ibu. Ini sedikit tambahan aja. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Saya kembali Pak Junis. Iya.